5 jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga PTKIN, yang keempat Mandiri Tulis, yang kelima Mandiri Prestasi. Memiliki 7 fakultas. Yang pertama Fakultas Saintek, yang kedua kedokteran dan ilmu kesehatan, yang ketiga ekonomi, yang keempat Fakultas Syariah, yang kelima Fakultas Tarbiyah, yang keenam Humaniora, yang ketujuh Psikologi. Ada pascasarjana dengan 15 program studi. Semua program studi di UIN Maliki Ibrahim Malang, S1, S2, dan S3 ada 46 pada tahap pengakuan internasional dan reputasi nasional. Program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas mendapat dukungan seperti penambahan jumlah mahasiswa asing, hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara, juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, dan memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun terakreditasi nasional. Ada integrasi keilmuan dan juga integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan memadukan antara sains dan Islam. Integrasi kelembagaan memadukan antara tinggi pendidikan pesantren. Ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar, 4 pilar ulul albab, 4 pilar ulul albab. 4 pilar yang harus dimiliki dibentuk melalui pendidikan ma'had di Al-Jami'ah. Sosialisasi besaran UMK, institusinya Universitas Sertifikasi ISO, menjadi penentu semakin bagus indeks mutu universitas, maka akan semakin tinggi nilainya atau biayanya. Kemudian tergantung akreditasi B, ada yang akreditasi A. Tentu yang akreditasi pemateri 1 yang disampaikan dari Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Pemateri 3 yang disampaikan Ibu Dr. Al-Fatah Yasin MAG. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam mewujudkan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains teknologi seni yang relevan, berdaya saing tinggi. Anda mau jadi apa 4 tahun ke depan? Saat inilah Anda yang menentukan mau jadi ilmuwan, mau jadi orang yang luar biasa, ataupun mau menjadi orang yang biasa-biasa saja hari ini. Anda memulai niatnya diangkat 3 pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Kami pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Resum materi D2, yaitu Senat Mahasiswa. Senat
Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Agenda kerja Senat Mahasiswa. Yang pertama, pelantikan pengurus OMIK Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, sidang paripurna. Yang ketiga, sidang umum. Sidang umum atau evaluasi lembaga eksekutif. Yang kelima, kuesioner. Yang keenam, audiensi. Yang ketujuh, DEMA UIN Malang, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, merupakan organisasi intra-kampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA Universitas sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Program kerja DEMA UIN Malang. Kementerian Dalam Negeri, Tim Sus Ospak. Yang kedua, Sekolah Leadership. Yang ketiga, Forum Silaturahmi Saintek. Riset dan Teknologi. Yang pertama, JUPE Aplikasi Jurnal dan Penelitian. Kementerian Pendidikan. Yang pertama, Atmosfer Olimpiade MIPA tingkat SMP sederajat. Yang keempat, Kementerian Kesenian dan Olahraga. Yang pertama, Eksos DFS, Ekspresi Olahraga dan Seni Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kelima, Kementerian Luar Negeri. Yang pertama, kunjungan BEM MIPA dan Teknik Semalang Raya. Yang kedua, ILMIPA. Yang ketiga, Studi Komprehensif. Yang keenam, Kementerian Ekonomi. Yang pertama, pembuatan PDH. Yang kedua, pembuatan mading. Yang ketiga, seminar entrepreneurship. Yang keempat, pembukaan stand wisuda. Kementerian Informasi dan Komunikasi. Yang pertama, buletin. Yang kedua, mengelola web, blog, dan Twitter. Yang ketiga, seminar press. UKM UIN Malang, singkatannya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa. KSR PMI, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, yang di bawah naungan Palang Merah Indonesia. Lambangnya burung Raja Wali. Moto Khairu Anas Alfa'ahum Linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Pengurus inti, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali pengukuhan AK Mustata 21 Tris Natalis. Jepret Club atau fotografi. Moto Jepret Club, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan inti open recruitment semester genap. Diklat, pameran, milad Jepret Club, hunting besar Mustang. Yang ketiga, UKM-nya yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa LKP2M. LKP2M merupakan organisasi yang lahir atas keresahan dan kegelisahan akademik pramahasiswa. Dalam menunjang kegiatan organisasi LKP2M mewadahi kegiatan di 3 bidang.
Yang pertama kajian, yang kedua penelitian, yang ketiga keorganisasian. Kajian menumbuhkan nalar kritis dan ketajaman intelektual melalui kajian-kajian fakultatif dan interdisipliner, serta mengkaji isu-isu kontemporer. Yang kedua penelitian, mewadahi mahasiswa dalam melatih skill penelitian sehingga mahir menulis karya ilmiah. Yang ketiga keorganisasian, membangun kekeluargaan, melatih emosional, mengembangkan soft skill, dan menciptakan budaya menulis serta menambah relasi. Biro-biro LKP 2M. Kajian. Yang pertama, melatih nalar kritis melalui kajian-kajian fakultatif, kajian isu kontemporer, dan kajian lainnya. Penelitian. Yang pertama, melatih anggota untuk memiliki kemampuan menulis naskah riset dan karya tulis ilmiah lainnya. Yang ketiga, mengelola jurnal lorong. Yang keempat, mempersiapkan tugas skripsi atau tugas akhir. Keorganisasian. Yang pertama, membangun emosional antar anggota lingkungan belajar. Yang kedua, membangun kekeluargaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi anggota melalui kegiatan produktif, menulis, dan lomba. Yang keempat, relasi antar UKM. UKM Menwa. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal Ahmad Yani Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Castrena Dharma Sida adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia pemilik arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Pancadharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna barat yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Yang terakhir, materinya adalah moderasi beragama dan kebangkitan bangsa. Middle Eastern and Global Issues. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika Barat, oil economic interest, political despotism, dan hipokrasi. What is moderation in Islam religion? Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika teks serta konteks. Dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Variety of attributions to Islam. Dua arus besar, Sunni Islam versus Syi'i Islam. Yang kedua, sosiologikal labeling. Islam, Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Yang ketiga, the most contemporary labels, moderate Islam dan Islam Nusantara. Context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama
rahmatal lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah not war. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not media Eastern Arab. Yang terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatal lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah not war. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not media Eastern Arab. Yang terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatal lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not Middle Eastern Arab. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Middle Eastern and Global Issues. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika Barat. Yang ketiga, oil economics interest. Yang keempat, political despotism and hypocrisy. Yang terakhir, political despotism and hypocrisy. Variety of attributions to Islam. Yang pertama, dua arus besar